Salam saudaraku, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan, dan sebentar kita akan tersungkur di kaki Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam maupun di luar negeri yang senantiasa mengikuti live streaming. Tuhan Yesus kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kolose pasal 2 ayat yang kedua. Namun tidak salah di pembacaan dimulai dari ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena aku mau terus supaya kamu tahu terus betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Supaya jemaat-jemaat yang dilayani tahu betapa beratnya perjuangan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan terus. Dan untuk mereka yang di Laodikia, baik di Laodikia, dan untuk semuanya, untuk semua sidang jemaat yang ada di Asia Kecil terus, yang belum mengenal aku pribadi. Iya, ayat 2. Supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, dan keyakinan pengertian, kemudian memperoleh keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, bahkan mengenal rahasia Allah terus, yaitu Kristus. Puji Tuhan. Rasul Paulus melayani sidang jemaat Tuhan dengan segala perjuangan yang berat. Tujuan dari perjuangan yang berat itu, satu, supaya hati mereka terhibur. Supaya sidang jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus itu terhibur. Puji Tuhan. Saudaraku, penghiburan semacam ini disebutlah penghiburan salib. Sedangkan penghiburan dari salib bersifat permanen, maksudnya tidak berubah-ubah, kemudian memberi kekuatan yang luar biasa, sekaligus menjadi motivasi yang sangat meneguhkan sidang jemaat. Amin, saudaraku. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9, baca. Ucapan syukur. Iya. Ia juga akan meneguhkan kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat. Ya. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Terus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan. Saudaraku, kuat dan teguh hati sampai kesudahannya, keuntungannya titik 2. Kuat dan teguh hati sampai kesudahannya, keuntungannya titik 2. Tidak bercacat dan tidak ternodai dengan dosa sampai Tuhan datang kembali. Titik. Dengan demikian, persekutuan kita dengan Yesus Kristus yang disalibkan itu tidak sia-sia, sebab Dia setia. Amin, saudaraku. Sebab Dia setia. Puji Tuhan. Kemudian perjuangan yang berat tadi. Tujuan dari perjuangan yang berat tadi ada 2. Yang kedua, sidang jemaat bersatu dalam kasih. Sidang jemaat bersatu dalam kasih. Saya rindu keluarga GPT Betania ini satu dengan yang lain, bersatu hati. Tidak boleh dipisahkan oleh sesuatu yang tidak baik, tidak boleh dipisahkan oleh sesuatu yang yang najis. Saya rindu kita semua bersatu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, menjadi keluarga Allah di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita semua bersatu dan disatukan oleh kasih Allah. Amin, saudaraku. Kegunaan kasih. 1
Strip pertama menutupi banyak sekali dosa, sama dengan mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. 1 Petrus 4 ayat 8. 2, mengikat, strip yang kedua, mengikat dan mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu kegunaan kasih. Selain mengikat dan mempersatukan, sekaligus juga menyempurnakan sidang jemaat. Kolose pasal 3 ayat 14. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat dampak positif kedua hal di atas. Dampak positif kedua hal di atas ada 3 hal, yaitu, atau boleh dulu baca kembali Kolose 2 ayat 2. Boleh baca kembali Kolose 2 ayat 2, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Supaya hati mereka terhibur, ya, dan mereka bersatu dalam kasih. Ya, bersatu dalam kasih, terus sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Memperoleh segala kekayaan, terus dan keyakinan pengertian. Keyakinan pengertian, terus dan mengenal rahasia Allah Yesus iya. Kristus. Puji Tuhan. Dampak positif. Dampak positif kedua hal di atas. Ya. Maksudnya dampak positif dari kedua hal di atas ada 3. 1, sidang jemaat memperoleh segala kekayaan. 2, sidang jemaat memperoleh segala keyakinan pengertian. 3, sidang jemaat mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sekarang kita masih memperhatikan keterangan sidang jemaat memperoleh segala kekayaan. Sidang jemaat memperoleh segala kekayaan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Hati saya tergerak untuk kembali memperhatikan 2 Korintus pasal yang ke-8 ini. Ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Baca. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, ya, kami hendak memberitahukan kepada kamu. Kami hendak memberitahukan kepada kamu, terus tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini Rasul Paulus memberitahukan tentang jemaat di Makedonia. Terus selagi dicobai dengan berat, mengalami cobaan berat dan berbagai penderitaan yang berat, terus sukacita mereka meluap. Sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, iya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Terus aku bersaksi, iya, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, terus melampaui kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan bahwa jemaat di Makedonia kaya di dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia kaya di dalam kemurahan. Sebab mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui dari kemampuan mereka. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan memberi melampaui dari kemampuan mereka. Puji Tuhan. Melampaui dari kemampuan. Ayat yang keempat. Padahal kalau kita melihat kondisi sidang jemaat di Makedonia ini, jemaat miskin. Selain miskin, mereka juga banyak mengalami ujian dan cobaan dari berbagai cobaan. Tetapi kemiskinan dan ujian cobaan silih berganti tidak membuat hati mereka surut untuk memberi kepada Tuhan, karena memang mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Bahkan mereka mendesak. Di sini kita melihat jemaat di Makedonia mendesak Rasul Paulus supaya mereka diberi kesempatan untuk beroleh kasih karunia, yaitu mempersembahkan korban
di luar kemampuan. Itu kasih karunia. Amin, saudaraku. Bahkan mereka mendesak Rasul Paulus supaya mereka diberi kesempatan untuk beroleh kasih karunia, yaitu memberi di luar kemampuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini tidak ada kaitannya dengan persembahan persepuluhan, dengan persembahan khusus. Tanda kaya di dalam kemurahan. Tanda kaya di dalam kemurahan. Titik 2. Memberi dengan segala kerelaan hati. Berarti tidak terpaksa, apalagi bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Berarti tidak terpaksa, apalagi bersungut-sungut. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang melayani Tuhan, jangan layani Tuhan dengan segala kerelaan hati. Jangan dengan terpaksa, jangan juga karena ada kepentingan lain. Apalagi melayani dengan bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan lebih banyak dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Terus mereka memberikan diri mereka. Bahkan mereka memberikan diri mereka terus. Pertama-tama kepada Allah. Dia. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Saudaraku, jemaat di Makedonia memberikan lebih banyak dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Itu sama dengan mereka memberikan diri mereka. Ya, sama dengan mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah. Strip yang kedua, kemudian kepada hamba Tuhan, sama dengan sesama. Ya. Puji Tuhan. Sama dengan mempersembahkan 2 peser yang sumbernya 1 duit, yaitu kasih. Ya. Berarti kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Strip yang kedua, kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihi sesama harus seperti mengasihi diri sendiri. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan tersakiti. Berarti mengasihi sesama itu tidak boleh dengan roh egosentris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, selain kaya kemurahan, juga kaya dalam segala sesuatu. Coba baca ayat yang ke-7. Maka sekarang, ayat yang ke-7 mulai dari ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih, sebagaimana ia telah memulainya. Terus? Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman. Kaya dalam perkataan. Kaya dalam pengetahuan. Daya dalam kesungguhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Terus? Dalam kasihmu terhadap kami. Kaya dalam kasih, dalam melayani hamba Tuhan. Terus? Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan. Kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jemaat di Makedonia ini selain kaya kemurahan, juga kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman. Kaya dalam perkataan. Kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kaya dalam kasih terhadap orang-orang kudus. Kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau minggu lalu kita melihat kekayaan dalam kemurahan. Malam ini ternyata selain kaya kemurahan, sidang jemaat di Makedonia ini juga
kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, kaya dalam kasih terhadap orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan. Kemudian kaya dalam pelayanan kasih. Padahal secara jasmani mereka kekurangan, miskin. Tidak hanya miskin, mereka juga banyak mengalami ujian, cobaan dalam berbagai jenis ujian. Tetapi kemiskinan dan ujian yang banyak itu tidak menyurutkan niat mereka untuk berkorban di hadapan Tuhan. Sehingga kesimpulannya, mereka tidak hanya kaya dalam kemurahan, tetapi juga kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, kaya dalam kasih terhadap orang-orang kudus, dalam kurung hamba-hamba Tuhan, kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 8 sampai 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan bukan suatu perintah. Kalau kita mendapat suatu pengertian yang benar lewat pemberitaan firman, itu bukan suatu perintah. Terus? Melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang. Menunjukkan usaha orang-orang, terus? Orang-orang lain untuk membantu. Ya, untuk orang-orang lain untuk membantu. Terus? Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Tuhan mau lihat keikhlasan kita dalam mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Terus? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Terus? Kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Oleh karena kamu menjadi miskin. Terus? Sekalipun ia kaya. Terus? Supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan. Kekayaan yang diperoleh dan dipersembahkan dengan segala keikhlasan. Oleh karena telah mengenal kasih karunia. Jadi kalau jemaat di Makedonia kaya, kalau jemaat di Makedonia tadi selain kaya dalam kemurahan, juga kaya dalam segala sesuatu yang mereka persembahkan kepada Tuhan dengan segala kerelaan dan segala keikhlasan. Itu tidak terlepas karena mereka telah mengenal kasih karunia. Amin, saudaraku. Kasih karunia itu menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berarti sama dengan sengsara karena salib, sama dengan aniaya karena firman. Sampai akhirnya yang tidak layak menjadi layak. Itu kemurahan, itu kasih karunia. Jadi kita patut bersyukur kalau kita bisa mengetahui jemaat di Makedonia ini menjadi kaya kemurahan dan kaya dalam segala sesuatu. Itu tidak terlepas karena mereka telah mengenal kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sama dengan sengsara karena salib, bukan karena pukulan, bukan karena kesalahan. Kemudian teraniaya karena firman. Itulah kemurahan Tuhan. Kita ini adalah bangsa kafir. Tabiat bangsa kafir digambarkan seperti anjing. Tabiat anjing ada 3. 1, menyukai kelemahan orang lain. 2, mengulangi kesalahan yang sama. 3, liar tidak tergembala. Tapi kalaupun akhirnya bangsa kafir yang digambarkan seperti anjing dengan 3 tabiatnya tadi mendapat kesempatan untuk berada di tengah-tengah tahta Allah lewat ibadah doa penyembahan malam ini, itu kemurahan.
Kalau kita mengenal kemurahan semacam ini, otomatis kaya dalam kemurahan. Kemudian kaya dalam segala sesuatu. Dan kekayaan ini dibawa kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Dengan segala kerelaan dan keikhlasan. Bukan dengan terpaksa apalagi bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ucapan syukur. Ya. Aku senantiasa mengucap syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Kenapa? Terus. Karena kamu. Ya. Atas kasih karunia Allah. Karena telah mengenal kasih karunia itu. Yang tidak layak menjadi layak. Bangsa kafir, tabiat anjing. Terus. Yang dianugerahkannya kepada kamu. Ya. Dalam Kristus Yesus. Terus. Sebab di dalam dia. Ya. Kamu telah menjadi kaya. Di dalam dia kamu telah menjadi kaya. Terus. Dalam segala sesuatu. Terus. Segala macam pengetahuan. Dalam segala perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Terus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Iya. Allah itu bukan di antara kamu. Iya. Demikianlah kamu tidak kekurangan. Dia kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu diteguhkan di antara sidang jemaat. Terus demikian kamu tidak kekurangan dalam apa? Dalam suatu karunia pun. Tidak kurang suatu karunia. Terus. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, oleh karena kasih karunia ini, maka di sini kita melihat sidang jemaat menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Kemudian tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin ini, sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan yang miskin ini menjadi kaya. Itu kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia ini, akhirnya sidang jemaat, satu, kaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Dua, tidak kekurangan suatu karunia apapun. Puji Tuhan, ini oleh karena kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada sidang jemaat, kepada umat Tuhan. Termasuk kepada keluarga besar GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat ya. Tentang kaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Tentang kaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Itu menunjuk kepada 5 jabatan yang Tuhan berikan. Efesus pasal yang keempat. Ayat 11. Ayat 7. Boleh penulisan ayat 7 sampai dengan ayat 11. Efesus 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, menurut ukuran pemberian Kristus. Terus. Itulah sebabnya kata Nas. Ya. Tatkala ia naik ke tempat tinggi. Tatkala ia naik ke tempat tinggi. Terus. Yang membawa tawanan-tawanan. Amin. Terus. Yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Iya. Terus dan memberi pemberian kepada manusia. Terus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah bangkit. Berarti ia telah mati dan bangkit. Terus. Ia yang telah turun. Ia telah turun. Ia juga yang telah naik. Iya. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Iya. Untuk memenuhkan segala sesuatu antara lain. Terus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ia memberikan rasul-rasul. Maupun nabi-nabi. Dia memberikan nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita. Penginjil. Maupun gembala.
dan guru. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberikan 5 jabatan, antara lain rasul, kemudian nabi, penginjil, 3, 4 gembala, 5 guru atau pengajar. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, segala macam perkataan dan pengetahuan surgawi dimiliki oleh 5 jabatan ini. Sehingga 5 jabatan ini, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, bisa berkata-kata karena mereka memperoleh pengetahuan surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi 5 jabatan Tuhan berikan kepada sidang jemaat. Mulai daripada jabatan rasul, jabatan nabi, jabatan penginjil, jabatan gembala, jabatan guru. Dan 5 jabatan ini memperoleh segala macam perkataan dan pengetahuan. Rasul, dia bisa mengajar dengan luar biasa. Dia berkata-kata sekaligus mengajar dengan luar biasa, dengan penuh kuasa. Nabi, dia dapat menunjuk-nunjuk dosa, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sehingga segala yang terselubung itu tersingkap, dosa dibongkar dengan tuntas. Kemudian penginjil, di situ juga terjadi suatu perkara-perkara besar, mukjizat, tanda-tanda heran terjadi di situ. Kemudian gembala, memelihara, memperhatikan, memelihara kawanan domba Allah. Kemudian guru, mengajar dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Itulah yang dia miliki. Segala macam perkataan dan pengetahuan dimiliki oleh 5 jabatan ini untuk mengajar sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu. Kemudian tentang tidak kekurangan suatu karunia apapun. Itu menuju kepada 9 karunia. Kita lihat. Atau sebelum kita melihat itu, baca dulu Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Efesus 4 ayat 12, baca ayat 11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, memperoleh segala macam perkataan dan pengetahuan. Ayat 12 terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus itu diperlengkapi dengan 5 jabatan. Dengan tujuan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, pembangunan tubuh Kristus itu sama dengan gereja yang sempurna, menunjuk kepada mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh kita baca ayat 13 terus? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya. Pembangunan tubuh berarti gereja Tuhan dibawa sampai kepada kedewasaan rohani, kedewasaan penuh,
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Jadi pertumbuhan itu mengarah kepada Kristus. Pertumbuhan rohani itu mengarah kepada Kristus. Itulah kedewasaan penuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau hanya mengerti firman, lalu melayani, tetapi pertumbuhannya tidak mengarah kepada Kristus sebagai kepala, belum dewasa penuh. Dewasa penuh itu pertumbuhannya mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Selalu arahnya kepada kepala. Jadi antara pelayan tidak ada saling menghasut. Itu mengarah kepada tubuh, bukan mengarah kepada kepala. Kedewasaan penuh itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Inilah bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja menjadi dewasa penuh. Buktinya, pembangunan tubuh itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Tidak mengarah kepada perkara lahiriah, tidak mengarah kepada kesibukan-kesibukan di dunia, tidak mengarah kepada uang, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, tidak. Itu kedewasaan penuh. Arahnya kepada selalu pertumbuhannya itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala, tidak kepada yang lain-lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu. Kemudian yang kedua, tidak oleh karena kasih karunia. Yang kedua, tidak kekurangan suatu karunia apapun. Itu menunjuk kepada 9 karunia. Kita baca dulu di dalam 2 Korintus itu. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 10. Baca. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia, berbeda karunia, banyak karunia, tetapi sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang terus dikaruniakan penyataan roh. Ya, dikaruniakan penyataan roh terus untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia yang diperoleh sidang jemaat itu demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, bukan untuk menonjolkan diri. Itu ayat 7. Sekarang ayat 8 sampai 10. Tujuannya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat, 1. Dan yang lain, roh yang sama memberikan karunia untuk karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan, 2. Terus. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Karunia iman, 3. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia penyembuhan, 4. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. 5. Karunia mengadakan mujizat. Terus. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. 6. Karunia untuk bernubuat. Terus. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk mengadakan bermacam-macam roh. 7. Mengadakan untuk membedakan bermacam-macam roh. Terus. Kepada yang seorang, ya. ia memberikan karunia. 8. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 9. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itulah 9 karunia. Puji Tuhan. Yang diberikan kepada orang-orang kudus. Tetapi dengan satu tujuan. Ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Inilah 9 karunia. Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Di luar 9 karunia ini ada lagi karunia membaca, memimpin pujian, dikaruniakan singer, main musik, infokus. Masih banyak lagi karunia-karunia. Tapi semuanya itu dianugerahkan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk saling menonjolkan diri, merasa diri lebih hebat, lebih diutamakan. Apalagi untuk memecahkan
pekerjaan Tuhan, tidak. Untuk kepentingan bersama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur. Boleh baca ayat 12 sampai 13. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Iya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Terus sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari roh, dari satu roh yang sama. Puji Tuhan. Jadi sekalipun berbeda-beda, tetapi sekalipun anggota tubuh itu berbeda-beda, tetapi kita semua diberi minum dari satu roh, sehingga tubuh yang berbeda-beda menjadi satu. Itu loh, kalau karunia itu berbeda-beda, karunia itu tadi berbeda-beda. Sumbernya dari roh yang satu yang sama. Untuk mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda. Jadi sekalipun karunia itu berbeda-beda, tetapi kalau sumbernya dari roh yang satu, maka kegunaannya untuk kepentingan bersama. Apa hasilnya? Anggota tubuh yang berbeda-beda dan juga berbeda fungsinya akan menjadi satu. Itu hasilnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, mulai dari, pokoknya dalam setiap kita menyelenggarakan kebaktian, kaitannya dengan ibadah dan pelayanan, ayo kita melayani dengan dari roh yang satu yang sama. Dengar firman juga harus sumbernya dari roh yang satu yang sama. Bukan hanya melayani musik, memimpin pujian. Dengar firman saja. Harus dari roh yang satu yang sama. Untuk kepentingan bersama. Tak boleh ada pikiran-pikiran kotor saat dengar firman. Tak boleh ada tujuan-tujuan maksud yang lain. Kalau ada maksud lain, engkau bukan berdosa kepada hamba Tuhan. Engkau berdosa langsung kepada Tuhan. Sebab tujuan karunia ini diberikan untuk mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda. Kalau sampai tidak terwujud pembangunan tubuh, engkau dituntut oleh Tuhan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita perhatikan kalimat dari 1 Korintus 1 ayat 7. Perhatikan, baca. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Dalam suatu karunia pun, terus sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah diperlengkapi, orang-orang kudus sudah diperlengkapi dengan 5 jabatan, sehingga mereka penuh dengan segala perkataan dan pengetahuan. Kemudian orang kudus juga diperlengkapi dengan 9 karunia dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Anggota tubuh berbeda tetapi menjadi satu. Kemudian di sini kita perhatikan kalimat, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kali di dalam kemuliaannya sebagai Raja dan mempelai pria surga. Sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ya, amin, saudaraku. Jadi kekayaan ini dipertahankan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kembali di dalam kemuliaannya sebagai Raja dan mempelai pria surga. Titus 2 ayat 13. Baca. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya, kasih karunia. Titus 2 ayat 13. Boleh pembacaan ayat 11 pun boleh. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia amin. Sudah nyata. Terus mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Terus dan keinginan duniawi. Terus dan supaya kita hidup
hidup bijaksana, terus adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itu karena kasih karunia. Amin, saudaraku. Jadi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sebab apa? Ia mendidik kita. Strip pertama, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini sambil menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sebagai Raja dan mempelai surga. Baru ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Ya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia terus. Dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Juru selamat kita, ya. Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita saat ini kita mempertahankan karunia-karunia Roh Kudus, mempertahankan 5 jabatan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus sambil kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita terus. Untuk membebaskan kita Iya. dari segala kejahatan. Iya. Dan untuk menguduskan bagi dirinya Iya. suatu umat. Iya. Punyaannya sendiri. Iya. Rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Perhatikan, oleh karena kasih karunia, Yesus menyerahkan dirinya bagi kita, itu adalah kasih karunia. Tujuannya, titik 2, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Strip yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Siapa itu? Yang rajin berbuat baik, rajin berkorban, rajin melayani, rajin dalam segala memperhatikan kegiatan-kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Itu rajin berbuat baik. Nah, itulah yang mendapatkan keselamatan. Inilah orang yang menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali sebagai Raja dan mempelai surga. Rajin berbuat baik. Sebab Tuhan telah, oleh karena kasih karunia-Nya, Tuhan telah menjadikan kita milik kesayangannya, disucikan dan dikuduskan oleh air dan firman yang limpah, sehingga kita menjadi tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 20. Ayo rajin berbuat baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tapi ada yang harus saya sampaikan, karena ada beberapa orang di antara kita setelah rajin berbuat baik langsung berpuas hati, langsung berbangga. Orang yang seperti ini mudah putus asa, kemudian bukan tipe pejuang. Kalau orang yang terus rindu, terus berjuang, dia tidak pernah berpuas hati. Biasanya orang seperti ini kalau sudah tahu ya sudah, tidak ada lagi keinginan untuk lebih tahu lagi dalam mengasihi Tuhan, dalam mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Paham, saudaraku? Setelah sudah tahu, sudah jadi bangga, jadi sudah tidak lagi berjuang. Salah, harus rajin berbuat baik karena kita telah merasakan kasih karunia. Apa itu kasih? Telah dikuduskan oleh air dan firman, supaya kita tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu, kudus tidak bercelah pada saat dia datang pada kali yang kedua. Ayo tetap setia, rajin berbuat baik, rajin berkorban, rajin melayani, rajin dalam hal kreativitas, rajin dalam melaksanakan segala dalam pelayanan kasih di hadapan Tuhan dalam kandang penggembalaan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Filipi pasal 3 ayat 20. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Ya.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, itu sebabnya kita setia menantikan Dia. Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Iya. Saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua sebagai Raja dan Mempelai pria sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, bukan di bumi ini. Kita ada di bumi ini untuk hidup sementara, bukan untuk selamanya. Ingat, Adam dan Hawa setelah dibentuk, mereka ditempatkan di Taman Eden atau Firdaus. Namun hanya karena dosa itu mereka dilemparkan ke bumi. Untuk kembali lagi, kembali menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kembali ke warga negaraan yang sesungguhnya, itulah kerajaan surga. Sebab dari situ kita harus kembali lagi ke situ. Tetapi karena dosa daripada Adam dan Hawa, mereka dilemparkan ke bumi ini. Oleh sebab itu, kita yang sudah merasakan kasih karunia, sebab begitu kita dilahirkan, kita sudah jatuh dalam dosa karena dosa Adam, dosa turunan. Tetapi malam ini diberi kesempatan untuk berada di tahta Allah. Itu kasih karunia. Sambil mempertahankan kekayaan, selain kaya kemurahan, kemudian mempertahankan kekayaan dalam segala sesuatu, sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Karena kita dari surga harus kembali ke surga. Kiranya dapat dipahami. Rajin berbuat baik. Mau diajar dengan baik. Tadi saya ajar pemimpin pujian, lihat, siapa tahu ada orang nyanyi tidak sungguh-sungguh, dengar firman tidak sungguh-sungguh. Lihat, sehingga saya tahu pikiran najis. Amin, saudaraku. Rajin berbuat baik. Biar susah, biar banyak ujian. Jemaat di Makedonia, selain miskin susah, banyak ujian. Tapi bukan berarti melayani dengan muka murung. Rajin berbuat baik sambil menantikan kedatangan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, yang masih kurang rajin, sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Iya, dari surga kembali ke surga. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita bukan warga negara di dunia, tapi kita berasal dari surga. Terus Sehingga serupa dengan tubuhnya yang sampai kita diubahkan sampai sama mulia. Terus menurut kuasanya. Iya, menurut kuasanya. Dapat menaklukkan segala sesuatu kepada Puji dirinya. Tuhan. Dia berkuasa untuk mengubahkan kita kembali sama mulia. Karena dia adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa untuk mengadakan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.